Oke, jadi pemerintah kita yang baru ini punya rencana ekonomi yang, wah, ambisius banget, proyek triliunan rupiah. Tapi pertanyaannya, apa rencana raksasa ini udah pas sama jiwa bangsa kita, sama Pancasila? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi ada rencana besar untuk bangun infrastruktur gede-gedean dan lumbung pangan nasional. Wah, kedengarannya bagus banget ya. Tapi, ada satu pertanyaan yang penting banget dan sederhana. Ini semua itu sebetulnya buat siapa? Pertama-tama, kita coba pahami dulu ya, apa sih visi besar di balik semua ini? Ada dua pilar utama yang jadi fondasinya. Kalau kita lihat di atas kertas sih, tujuannya kelihatan mulia banget. Pembangunan infrastruktur masif, program lumbung pangan atau food estate skala raksasa. Intinya, semua ini demi kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan, biar Indonesia nggak bergantung lagi sama negara lain. Oke, sekarang buat menilai rencana ini, kita kan perlu patokan ya, semacam cetak birunya gitu. Nah, cetak biru ekonomi kita itu ya, Sistem Ekonomi Pancasila, atau yang sering disingkat SEP. Inilah landasan kita. Akar dari sistem ekonomi Pancasila ini sebenarnya berangkat dari pemahaman dasar tentang siapa kita. Manusia Indonesia itu sejatinya adalah makhluk sosial, makhluk komunal. Kita bukan individu-individu yang terpisah. Justru nilai kita sebagai manusia itu baru terasa utuh ketika kita berkontribusi untuk kebaikan bersama. Nah, dari filosofi tadi, logikanya jadi runut. Karena kita ini makhluk komunal, maka muncullah yang namanya paham kekeluargaan. Kita melihat masyarakat ini sebagai satu keluarga besar. Terus, gimana cara kita mewujudkan itu dalam tindakan sehari-hari? Ya, itulah yang namanya gotong royong, bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah, disinilah ujian sesungguhnya. Apakah proyek triliunan rupiah tadi itu beneran mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Atau jangan-jangan cuma namanya aja yang terdengar merakyat, tapi prakteknya beda? Disinilah kita ketemu dilema utamanya. Di satu sisi, ada janji manis soal pertumbuhan ekonomi yang merata untuk semua. Tapi di sisi lain, ada resiko yang nggak main-main, yaitu ketimpangan yang justru makin dalam. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertinggal. Para pengkritik udah menyuarakan beberapa kekhawatiran besar. Mulai dari risiko kerusakan lingkungan yang bisa jadi parah, potensi perampasan hak tanah masyarakat adat, sampai kekhawatiran lahirnya segelintir raja-raja baru yang menguasai sumber daya. Dan yang paling penting, pertanyaannya, apakah proyek ini beneran efektif buat mengurangi kemiskinan? Biar lebih jelas, kita coba petakan deh siapa aja sih pemain utamanya dalam proyek ini. Dan dari situ kita bisa lihat siapa yang kira-kira bakal diuntungkan dan siapa yang mungkin dirugikan. Kalau kita lihat ya, dalam sistem Pancasila yang ideal, perannya itu jelas. Negara tugasnya mengelola sumber daya buat kemakmuran rakyat. Pasar jadi tempat kemitraan yang adil, bukan sikut-sikutan. Dan masyarakat ya ikut berpartisipasi penuh. Tapi, nah ini tapinya, resikonya di dunia nyata itu beda banget. Negara bisa aja malah dikendalikan segelintir kepentingan, pasar jadi ajang kompetisi yang ya brutal, dan masyarakat cuma jadi penonton atau bahkan korban pembangunan. Ekonom senior kita, almarhum Mubyarto, pernah bilang, sistem ekonomi Pancasila itu bukan sekedar ilmu hitung-hitungan untung rugi. Ini adalah ilmu moral. Artinya, harus ada niat dan kehendak yang kuat untuk pemerataan, biar nggak ada penumpukan kekayaan di satu pihak yang malah bikin kemiskinan makin parah. Nah, untuk menjalankan ilmu moral ini, beliau menekankan bahwa sokoguru atau pilar utama ekonomi kita itu seharusnya koperasi yang memberdayakan orang banyak, bukan korporasi-korporasi raksasa. Jadi, gimana dong kesimpulannya? Apakah kebijakan ini beneran bisa jadi jalan kebangkitan ekonomi bangsa kita? Atau adakah jalan lain yang lebih sesuai dengan jiwa Pancasila? Jawabannya adalah, proyek ini bisa banget berhasil. Tapi, ada tapinya. Dan ini besar banget. Hanya jika proyek ini dijalankan sebagai usaha bersama. Usaha yang prioritas utamanya adalah keadilan sosial, bukan cuma angka-angka pertumbuhan material buat segelintir orang. Pertanyaan selanjutnya jadi jelas kan? Kalau model yang sekarang ini penuh risiko, terus cara yang lebih baik, yang lebih Pancasila, itu kayak gimana dong? Beberapa rekomendasinya begini. Ubah food estate jadi berbasis koperasi, di mana masyarakat lokal jadi pemilik, bukan cuma jadi buruh. Fokus infrastruktur juga harus ke pembangunan yang berkelanjutan dan menghormati hak komunal. Pastikan ada kemitraan yang adil antara BUMN, swasta, dan koperasi. Dan yang paling penting, setiap keputusan harus diambil lewat musyawarah mufakat yang transparan. Pada akhirnya, hak menguasai yang dimiliki negara itu harus dipakai buat melindungi dan mengangkat harkat seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, bukan malah menciptakan masalah baru. Dan ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Pertanyaan ini bukan cuma soal satu proyek ini aja,
tapi tentang arah masa depan bangsa. Mampukah kita, sebagai bangsa, membangun sebuah sistem ekonomi yang benar-benar adil untuk semua, bukan hanya untuk sebagian?